Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-7. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 48. Kutipan ini merupakan kelanjutan dari kutipan minggu yang lalu tentang khotbah Yesus di bukit. Kalau minggu yang lalu Yesus menggarisbawahi agar kita para murid hidup beragama secara benar, bukan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Hari ini Yesus ingin menggarisbawahi pengajarannya tentang sikap terhadap orang yang membenci kita, atau bagaimana kita bersikap terhadap sesama. Bacaan ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh mencoba mendalami kelebihan seorang murid Yesus. Salah satu yang ditekankan oleh Yesus adalah bagaimana saya memperlakukan sesama saya, sikap apa yang harus saya bangun kalau saya ingin mengembangkan hidup yang damai dengan sesama saya. Maka pertama, Yesus menegaskan agar jangan ada dendam di dalam hati, jangan ada kebencian menguasai diri, jangan ada sakit hati terhadap sesama meskipun kita diperlakukan secara tidak menyenangkan. Salah satu contoh yang diberikan oleh Yesus adalah ketika kamu diminta seseorang untuk berjalan 1 kilo, berjalanlah bersama dengan dia 2 kilo. Agak aneh nasihat ini. Tetapi pada zaman Yesus ada kebiasaan atau ada aturan dari penjajah Romawi. Kalau ada seorang tentara Romawi meletakkan pedangnya di atas bahu seseorang, maka orang itu harus taat kepada prajurit ini. Diperintah apapun oleh prajurit ini, oleh tentara ini, dia harus melaksanakan. Kita ingat dalam peristiwa Jalan Salib, ada Simon dari Kirene yang baru pulang dari luar kota. Tiba-tiba dia diminta untuk memanggul salib Yesus. Nah, sebelum memanggul salib Yesus, seorang prajurit, bisa jadi pimpinan prajurit, meletakkan pedang di atas bahunya. Maka Simon dari Kirene tidak boleh menolak atau tidak bisa menolak. Nah, dalam hal ini pasti Simon sangat terpaksa. Yesus memberikan nasihat, kalau hal itu terjadi, lakukanlah bukan dengan terpaksa, lakukanlah bukan dengan kemarahan, lakukanlah bukan dengan kebencian atau dendam. Maka kamu akan menjadi murid-murid yang hebat, lebih hebat daripada yang lainnya. Di dalam contoh yang kedua, Yesus mengajak kita jauh melangkah. Kasihilah sesamamu dan bencilah musuh.
itu kata hukum Taurat. Tapi Yesus mengajak, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Sekali lagi, kita diajak untuk mempunyai hati seperti Tuhan yang menerbitkan matahari untuk orang baik dan untuk orang jahat, menjatuhkan hujan untuk orang baik dan untuk orang jahat. Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan tidak menyinari orang baik saja, atau Tuhan menjatuhkan hujan untuk orang jahat saja. Mereka semua menikmati anugerah Tuhan. Maka kita, para murid Yesus ini, juga diajak untuk membangun sikap yang sama. Nasihat ini mudah dikatakan, tetapi sulit dilaksanakan. Namun demikian, kalau kita mau merenung apa yang menjadi ajakan Yesus ini, kita akan menemukan kebenarannya. Maksudnya begini, ketika kita memendam rasa benci, rasa dendam, kita sebetulnya sedang membebani diri dengan hal yang tidak perlu. Orang yang kita benci atau orang yang kepadanya kita menaruh dendam, mungkin dia tidak merasa apa-apa. Dia bebas hidup kesana kemari dan bergembira. Sementara kita setiap kali melihat dia, kita menjadi cemberut, kita menjadi marah, kita menjadi jengkel. Bahkan saat pergi tidur, harusnya kita istirahat dengan nyaman, kita ingat orang yang kita benci. Maka kita menjadi gelisah, tidak bisa tidur. Dampaknya apa? Tubuh kita tidak cukup istirahat. Metabolisme tubuh lalu terganggu. Kita kemudian sakit depresi, lalu sakit perut, tidak doyan makan. Akibatnya apa? Organ tubuh kita juga ikut kemudian rusak. Maka kebencian, dendam bisa merusak bukan hanya pikiran, tetapi juga tubuh kita. Itulah sebabnya Yesus mengajak kita hari ini dalam bergaul dengan sesama. Jangan kita suka menyimpan kebencian, menyimpan dendam, karena itu akan merusak diri kita sendiri. Semoga kita selalu dipertobatkan untuk mengasihi sesama dengan tulus dan apa adanya. Orang seperti Paulus yang dulu membenci Yesus, akhirnya bertobat. Dia menemukan cinta, bukan dendam. Ketika kita membalas kebencian dengan cinta, kita boleh berharap orang akan bertobat. Amin.